warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa lagi nih kita dalam acara NTB Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, Membanggakan. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang materi hidrosfer atau lapisan-lapisan air yang ada di permukaan bumi. Tapi sebelum itu kita harus tanamkan komitmen kepada kita semua bahwa kita akan tetap semangat menjalani proses pembelajaran di rumah. Karena hal yang paling penting dalam menjalani ini semua adalah kita tetap semangat, sehat, dan selalu bahagia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat memahami dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, mengklasifikasikan tentang siklus hidrologi, dan kalian mampu mengidentifikasi jenis perairan darat. Baiklah, kita akan mulai materi kita pada hari ini tentang hidrosfer atau lapisan-lapisan air yang berada di permukaan bumi. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini ada beberapa fokus yang memang harus kita pelajari. Yang pertama tentang siklus hidrologi, kemudian macam-macam perairan yang terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Untuk definisi hidrosfer, sebenarnya hidrosfer itu berasal dari dua buah kata, yaitu hidro dan sfera, yang sama-sama memiliki definisi tersendiri. Namun ketika kita gabungkan kedua buah kata tersebut, hidrosfer akan memiliki makna bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang terdapat di permukaan bumi. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa jumlah air di permukaan bumi itu tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Mengapa bisa demikian? Jawabannya dapat kalian temukan pada siklus hidrologi. Pertama-tama, mari kita saksikan video-video berikut ini. Bagaimana? Sudah melihat dan mengamati video tersebut? Dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa siklus hidrologi terdiri dari 3, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan membahas satu persatu dari ketiga siklus tersebut. Tolong perhatikan gambar berikut. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek dikatakan pendek karena memang tahapan atau prosesnya sangat singkat. Dari laut akan kembali ke laut. Namun perlu diperhatikan ada beberapa proses yang terjadi pada siklus pendek. Yang pertama ada evaporasi, kemudian ada kondensasi dan presipitasi. Evaporasi merupakan proses penguapan, berubahnya zat cair menjadi uap karena ada pengaruh dari sinar matahari. Kalau kita analogikan atau ambil contoh seperti kalian memasak air atau menjemur pakaian, bagaimana bisa itu terjadi? Tentu saja karena ada pengaruh dari proses sinar matahari tersebut. Proses yang kedua namanya kondensasi. Kondensasi di sini didefinisikan sebagai berubahnya uap air menjadi zat cair karena proses ketinggian tertentu.
kemudian dia akan kembali lagi mengalir ke laut menjadi titik-titik air atau hujan yang biasa kita sebut dengan presipitasi. Siklus kedua yaitu siklus sedang. Di sini memang sedikit lebih panjang perjalanannya daripada siklus pendek. Prosesnya sama dengan siklus pendek, namun di sini ada faktor angin yang membawa awan tersebut, awan yang berisi titik-titik air tersebut ke daratan, lalu jatuh di daratan menjadi curah hujan yang kita sebut tadi dengan presipitasi, jatuh dia di daratan, jatuh di rumah kalian. Kemudian airnya ada yang masuk ke dalam tanah, kita sebut dengan infiltrasi. Di situ juga ada proses perkolasi, yaitu aliran air bawah permukaan. Lalu dia akan mengalir kembali ke laut. Ingat, yang namanya siklus dari laut dia akan kembali lagi ke laut. Oke, yang ketiga yaitu siklus panjang. Di sini selain ada faktor angin, juga ada satu faktor yang dominan yaitu ketinggian tempat. Di mana di sini ketinggian tempat akan merubah uap air tersebut menjadi es. Prosesnya dinamakan sublimasi. Memang prosesnya agak lama, oleh karena itu dia disebut dengan siklus panjang. Namun seiring waktu dia akan mengalir kembali lagi ke laut. Baik anak-anak, setelah tadi kita sama-sama belajar mengenai siklus hidrologi yang terdiri dari 3, sekarang kita akan mempelajari macam-macam perairan, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat itu ada 4. Yang pertama air tanah, danau, sungai, dan rawa. Kita akan menjelaskan masing-masing dari keempat jenis perairan darat berikut. Air tanah adalah massa air yang terdapat di dalam permukaan tanah yang jumlahnya lebih dari 85%, jauh lebih banyak dari jumlah air yang terlihat di permukaan bumi. Berdasarkan jenis air tanah dibagi menjadi beberapa, yaitu ada meteoric water, particular water, juvenile water, fossil water, artesis, dan phreatic. Silakan lakukan literasi mandiri untuk mengetahui definisi dari beberapa istilah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Namun, Ibu memberi saran bahwa kalian harus lebih fokus pada artesis dan phreatic karena hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan kita. Berikutnya adalah danau. Danau merupakan daerah di permukaan bumi yang berupa cekungan dan terisi oleh air dalam jumlah yang banyak dan luas. Danau terdiri dari 3. Yang pertama tektonik, vulkanik, dan tektovulkanik yang merupakan penggabungan dari kedua hal tersebut. Danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat adanya proses patahan. Contoh danau yang terjadi oleh akibat danau tektonik ini adalah contohnya Danau Singkarak, Danau Poso, dan lain sebagainya. Nah, untuk danau vulkanik merupakan danau yang terjadi akibat dari meletusnya gunung berapi. Contohnya di sini adalah Danau Kerinci, Danau Segara Anak, dan lain sebagainya. Yang paling spesial di sini adalah danau tektovulkanik, merupakan perpaduan antara tektonik dan vulkanik. Danau ini contohnya adalah Danau Toba yang merupakan danau terbesar se-Asia Tenggara. Untuk lebih memahami proses terjadinya danau yang Ibu sebutkan barusan, baik tektonik, vulkanik maupun tektovulkanik, silahkan perhatikan video berikut.
Berikutnya sungai. Sungai merupakan air tawar yang mengalir melalui terusan alami dan dibatasi oleh tanggul-tanggul pada kedua sisinya. Di sini kita akan mempelajari klasifikasi sungai, meander dan delta, serta daerah aliran sungai yang saling mempengaruhi. Berdasarkan klasifikasinya, sungai dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber airnya dan berdasarkan pola aliran sungai. Menurut sumber airnya, sungai dibagi menjadi tiga, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sungai hujan di mana sumber airnya tentu saja berasal dari air hujan. Kemudian sungai gletser, sumber airnya berasal dari salju. Dan sungai campuran merupakan perpaduan nih, sumber airnya berasal dari air hujan dan salju. Berdasarkan pola aliran sungai, seperti yang kalian lihat pada gambar, itu terdiri dari beberapa, yaitu dendritik. Dendritik merupakan pola aliran sungai pada daerah atau dataran rendah. Kemudian rektangular pada daerah patahan, pinit pada daerah bertebing curam, trelis pada daerah lipatan, anular pada daerah kubah atau dom, kemudian paralel pada daerah yang luas, radial sentrifugal pada daerah ketinggian tempat, kemudian sentripetal pada daerah cekungan. Seperti yang kalian saksikan pada layar, meander merupakan sungai yang berkelok-kelok secara teratur dengan arah pembelokannya kurang dari 180 derajat. Kemudian delta adalah pengendapan yang terjadi pada muara sungai. Nah, pada kasus ini, apabila pengendapan terjadi pada meander, dia akan membentuk sebuah danau baru yang disebut dengan Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Daerah aliran sungai merupakan tempat di permukaan bumi yang airnya akan mengalir ke sungai ketika musim hujan. Namun, seiring dengan padatnya jumlah penduduk, tingginya tingkat aktivitas penduduk, menyebabkan daerah aliran sungai menjadi masalah. Hal yang dapat dimunculkan atau dampak yang akan timbul ketika daerah aliran sungai bermasalah adalah kurangnya cadangan air, kemudian akan kering pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Sebagai siswa yang berpikir kritis, berikan solusi apa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Yang terakhir dari perairan darat adalah rawa. Rawa merupakan daerah di permukaan bumi yang terendam air baik secara permanen maupun sementara yang ditumbuhi oleh tumbuhan. Di sini kita akan pelajari manfaat rawa, ada beberapa seperti sebagai sumber cadangan air, mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi atau masuknya air laut ke dalam tanah, kemudian sumber energi, sumber makanan nabati maupun hewan. Baik anak-anak, kita sampai pada kesimpulan materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai siklus hidrologi yang terdiri dari 3, yaitu siklus pendek, sedang, panjang. Silakan pelajari beberapa istilah penting yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam perairan, baik perairan darat maupun perairan laut. Sering-seringlah kalian mengevaluasi diri, sering-sering kalian mencari referensi sendiri dari berbagai sumber yang tersedia agar memperkaya khasanah yang kalian miliki. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, seperti selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap berdoa. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.